Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini tepat tanggal 28 Juli kita mengadakan persidangan judul proposal untuk semua peserta. Apakah sudah siap? Siap. Semoga dengan persidangan kita ini berjalan dengan lancar. Untuk pelaksanaan persidangan judul proposal kita hari ini kita ada 3 peserta. Baik, langsung saja kita mulai persidangan judul proposal kita dengan simulator urut yang pertama. Kepada urut yang pertama kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para dosen penguji. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan judul proposal saya. Adapun judul proposal saya itu nilai-nilai moral dalam kitab Bulughul Maram bab Al-Bir Wasilah karya Ibnu Hajar Asqalani dan relevansinya terhadap materi akidah akhlak kelas 12 di Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Sukajaya Suri Arab Maru. Adapun latar belakang saya merupakan salah satu variabel penting dalam kehidupan manusia. Pada satu sisi, sering dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki nilai. Meski pada sisi lain manusia juga merupakan objek telaah nilai. Karenanya, nilai tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia sepanjang sejarah kehidupan manusia, sejak era primitif hingga modern kontemporer. Nilai telah didefinisikan dan dimaknai dengan berbagai pengertian dan pemaknaan. Ada yang berpendapat bahwa nilai adalah harga suatu objek, manusia, ide atau gagasan, situasi atau kondisi dan peristiwa. Ada pula yang berpendapat bahwa nilai adalah makna substantif dari sesuatu. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa nilai adalah keyakinan abadi tentang sesuatu. Masih ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwa nilai adalah prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai acuan dalam memandang sesuatu. Meski terdapat perbedaan pengertian, namun suatu hal yang dapat dijadikan benar dari berbagai pengertian dan pemaknaan tersebut adalah bahwa nilai selalu dikaitkan dengan benar atau salahnya, baik atau tidaknya, dan tidak, atau ada logikanya dan etika dan estetikanya. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah saya itu berdasarkan masalah yang muncul dari fenomena di atas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana nilai-nilai moral dalam hubungan manusia dengan Tuhannya yang terdapat dalam bab Al-Bir Wasilah kitab Bulughul Maram, dan bagaimana nilai-nilai moral tersebut dalam hubungan manusia dengan diri sendiri yang terdapat dalam bab Al-Bir Wasilah kitab Bulughul Maram. Adapun tujuan penelitian yaitu sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat. Maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisa nilai-nilai moral dalam hubungan manusia dengan Tuhannya yang terdapat dalam bab Al-Bir Wasilah kitab Bulughul Maram, dan untuk mengetahui dan menganalisa nilai-nilai moral dalam hubungan manusia dengan diri sendiri terdapat dalam bab Al-Bir Wasilah kitab Bulughul Maram. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas peserta zikri
Untuk selanjutnya, baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada peserta zikri. Untuk simulasi pertama, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan terhadap simulator zikri. Baiklah, tanpa salah. Pertanyaannya untuk Ananda Zikri, yaitu apa permasalahan yang kamu angkat dari proposal tersebut? Baiklah, Ibu, adapun satu permasalahan yang kami angkat, yaitu bagaimana nilai-nilai moral ini dalam hubungan manusia itu tercapai dengan adanya nilai-nilai dalam moral, nilai-nilai dalam bab al-bir wasilah kitab nomor maka saya mengangkat ini untuk mengkaji atau mempelajari lebih dalam lagi tentang bab al-wasilah bir wasilah dalam kitab Bulughul Maram. Ini saja. Lanjut kepada simulasi kedua. Baik, untuk Ananda Zikri, itu pertanyaannya, apa maksud dan tujuan Ananda memilih kitab Bulughul Maram dan mengapa mengambil kelas 12 di MA Al-Ikhlas Sukajaya? Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Adapun maksud dan tujuan saya mengambil kitab Bulughul Maram, yaitu karena di sini kitab ini banyak mengkaji tentang moral, baik itu moral terhadap memanusiakan manusia atau terhadap makhluk lainnya. Karena di dalam bab ini saya mendapat penuh kajian-kajian yang berupa yang relevansinya mengaitkan hubungan antara makhluk Allah dengan makhluk yang lainnya. Nah, dan juga saya mengambil di Madrasah Aliyah di kelas 12 ini karena adanya keterkaitan dalam hubungan tersebut di mata pelajarannya. Mungkin sekian. Lanjut ke simulasi ketiga, yaitu saya sendiri. Baiklah, untuk Ananda Zikri, di sini Ibu akan mempertanyakan mengenai judul Anda. Metode apa yang kamu ambil dari judul tersebut? Cukup sekian. Baiklah. Adapun metode yang saya ambil pada proposal atau judul proposal saya itu mengenai metode kualitatif deskriptif. Karena di dalam judul ini terdapat penuh referensi-referensi yang harus ditelitikan sehingga tercapailah yang namanya hubungan atau yang namanya terkaitan dengan bab al-bir wasilah atau yang dikaryai oleh Ibnu Hajar Asqalani. Sekian. Terima kasih kepada Ananda Zikri telah mempresentasikan proposalnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke peserta yang kedua. Kepada peserta yang kedua kami lanjutkan dan kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu pengaruh metode resitasi individu dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran fikih Diman 2 Jambi. Tentu saja metode resitasi ini murid diharapkan agar lebih terlatih untuk memperkuat daya ingat hasil belajar. Dengan demikian akan memperluas, memperkaya, dan memperdalam pengetahuan murid tersebut serta dapat mengisi waktu luang sehingga membiasakan anak untuk giat belajar. Metode resitasi ini atau pemberian tugas adalah suatu metode yang dapat mengaktifkan murid untuk mempelajari sendiri-sendiri suatu masalah dengan jalan membaca sendiri, mengerjakan soal sendiri atau individual. Melalui metode ini, murid diharapkan dapat lebih luas pemahamannya terhadap materi yang telah diterima melalui pemecahan soal atau tugas yang diberikan. Di samping itu, dengan tugas yang diberikan, murid akan
masalah tanpa harus selalu dibimbing oleh guru atau tanpa harus mendapat petunjuk oleh guru, sehingga mereka bisa lebih mandiri dan mampu lebih menguasai kembali materi pembelajaran fikih pada hari itu dan mampu memunculkan ide-ide yang inovatif dan kreatif sehingga terciptalah hasil belajar yang baik. Jadi harapan pada teknik pemberian tugas atau resitasi ini yaitu murid akan lebih giat belajar serta mandiri sehingga memiliki hasil yang belajar yang lebih mantap karena murid melaksanakan latihan-latihan tanpa bantuan dari orang lain, sehingga pengalaman murid dalam mempelajari sesuatu dapat lebih terintegritas dan mampu memunculkan ide-ide inovatif dan kreatif sehingga terciptalah hasil belajar pelajaran fikih yang baik. Berdasarkan hasil observasi awal di MAN 2 Jambi mata pelajaran fikih pada murid kelas 10, saat ini guru belum menerapkan strategi yang bervariasi dalam mengajar, masih didominasi dengan penerapan metode ceramah. Metode ceramah lebih menitik beratkan guru sebagai pusat informasi atau guru sebagai penyalur ilmu kepada murid, tetapi akan lebih baik jika menggunakan salah satu metode yang bervariasi yaitu metode resitasi. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah, saya selaku penulis merumuskan masalah yang disajikan dalam bentuk kalimat pertanyaan, yaitu apakah metode resitasi individu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 mata pelajaran fikih di MAN 2 Jambi. Nah, tujuan dan manfaat penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh metode resitasi terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih kelas 10. Manfaat penelitiannya sebagai sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan wawasan ilmu penulis dan menyiapkan diri sebagai calon guru. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada simulator kedua. Langsung saja untuk mengajukan pertanyaan terhadap simulator kedua dan untuk simulasi yang pertama kami persilakan. Bukan ada kami saja, tapi pertanyaannya itu apa saja manfaat dari metode resitasi yang anda buat dari proposal tersebut? Baik, terima kasih kepada Ibu. Ada banyak manfaat metode resitasi. Adapun manfaat metode resitasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi waktu luang yang konstruktif, membiasakan anak giat belajar, dan memperkaya pengalaman-pengalaman sekolah dengan memulai kegiatan-kegiatan di luar kelas. Ada juga memupuk rasa tanggung jawab, melatih menghidupkan sifat gotong royong, melatih murid dalam tugas yang bersifat praktis dan keterampilan. Ya. Lanjut ke simulasi kedua. Baik, untuk Ananda, pertanyaannya yaitu kenapa Ananda mengambil metode tersebut untuk melakukan penelitian ini? Baik, terima kasih kepada Ibu. Salah satu alasan menggunakan penelitian ini adalah mengambil pengalaman dari para penelitiannya, di mana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang bersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Kita lanjut ke simulasi ketiga. Saya sendiri pertanyaan yang saya ajukan mengenai proposal Anda yaitu tujuan dan maksud dari penelitian Anda itu apa? Baik, terima kasih kepada Ibu. Tujuan dan maksud dari penelitian saya yaitu untuk mengetahui pengaruh metode resitasi terhadap hasil belajar peserta didik dan sebagai sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan wawasan ilmu penulis dan menyiapkan diri untuk menjadi calon guru. Terima kasih atas simulator kedua telah mempresentasikan proposalnya. Kita lanjut kepada simulator ketiga.
Kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen PMG 1, 2, dan 3 pada hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sidang proposal saya pada hari ini. Di sini ada judul proposal. Iyalah. Lanjut simulator. Baik. Adapun judul proposal saya pada kali ini yaitu tentang peran guru pembimbing terhadap pembinaan akhlak siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Jabung Barat. Latar belakang dari proposal saya kali ini adalah tentang pendidikan merupakan usaha yang berencana membentuk perkembangan potensi dan kemampuan agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai pribadi, sebagai masyarakat maupun sebagai warga negara. Pendidikan akan dapat membawa kemajuan bagi setiap individu menjadi manusia yang lebih sempurna. Melalui pendidikan juga akan dapat membawa kemajuan individu dalam berbagai bidang, bahkan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan mengambil perannya masing-masing, meskipun dalam lingkungan yang berbeda, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan adanya tujuan pendidikan yang menunjang tercapainya tujuan nasional, maka jelas pentingnya pendidikan bimbingan konseling dalam proses pendidikan sekolah untuk membantu siswa dalam menemukan jati dirinya dan sebagai pembinaan akhlak konseling untuk membantu siswa menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Konseling bertujuan membantu individu untuk mengadakan interpretasi fakta-fakta dalam mendalam arti nilai kehidupan masa kini dan yang akan datang. Konseling memberikan bantuan pada individu untuk mengembangkan kesehatan mental, perubahan sikap dan tingkah laku. Konseling menjadi strategi utama dalam proses bimbingan dan merupakan teknik standar serta merupakan tugas pokok seorang konselor di pusat pendidikan. Fungsi bimbingan antara lain memberikan pemahaman, yaitu membantu potensinya dan lingkungannya yang preventif, yaitu konselor senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Dan yang ketiga yaitu pengembangan. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan siswa. Keempat, perbaikan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat penyembuhan. Kelima, penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memiliki kegiatan ekstrakurikuler, jurusan dan program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan sesuai dengan minat, bakat, dan keahliannya. Keenam yaitu adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan dan kebutuhan siswa. Ketujuh yaitu penyesuaian, fungsi bimbingan dalam membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, dan norma agama. Bimbingan konseling yang kini populer dengan singkatan BK adalah salah suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata antara konselor dan klien yang berisi usaha yang selaras, manusiawi yang dilakukan dengan suasana keahlian yang didasarkan atas norma yang berlaku. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu segi pendidikan yang berupaya mencapai tujuan pendidikan. Untuk pendidikan dalam hal ini adalah pengembangan kepribadian siswa dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, pendidikan dapat dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling juga merupakan salah satu aspek pendidikan yang bertujuan membantu siswa agar berkembang secara optimal. Berdasarkan latar belakang yang telah saya bacakan tadi, maka rumusan masalah yang dapat saya angkat dalam penelitian saya pada kali ini ada 3. Pertama, bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling terhadap pembinaan akhlak siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Jabung Barat. Kedua, bagaimana upaya bimbingan konseling terhadap pembinaan akhlak siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Jabung Barat. Ketiga, apa saja kendala-kendala yang dihadapi guru bimbingan konseling terhadap pembinaan akhlak siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Jabung Barat. Demikian penjelasan dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasi proposal Ananda. Kita lanjut ke pertanyaan. Kepada simulasi pertama dipersilakan.
Pertanyaannya, apa alasan atau tujuan kamu memilih judul proposal yang Anda buat? Baik, penguji satu, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun alasan saya mengambil judul kali ini yaitu karena menurut saya pembinaan akhlak siswa di Mandua Tanjung Jabung Barat ini sangat penting untuk diperhatikan dan membuat saya ingin meneliti di sekolah Mandua Tanjung Jabung Barat ini, dan juga lokasi tempat penelitian ini mudah dijangkau dari lokasi tempat tinggal saya. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke simulasi kedua, dipersilakan. Baik, untuk Ananda yaitu simpulkan dari proposal Anda. Terima kasih atas pertanyaannya dari dosen penguji 2. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa pembinaan akhlak itu sangat penting untuk manusia, dan juga dapat dikatakan bahwa pembinaan akhlak adalah latihan agar dapat melahirkan tingkah laku sebagai tabiat, dalam artian agar perbuatan yang timbul dari akhlak baik dapat dirasakan sebagai suatu kenikmatan bagi yang melakukannya. Menurut Pak Adil, tujuan pendidikan bahwa bentuk manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, maju dan mandiri, sehingga memiliki ketahanan rohaniah yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan masyarakat. Dan juga hal ini juga senada dikemukakan oleh Muhammad Atiyah Al-Abrasi, bahwa beliau juga pernah mengatakan bahwa tujuan penanaman nilai-nilai pendidikan akhlak adalah untuk membentuk orang-orang bermoral baik, berkemauan keras, sopan dan berbicara, serta perbuatan mulia dalam tingkah laku dan beradab. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke simulasi ketiga, saya sendiri. Baik, di sini saya akan mengajukan pertanyaan tentang proposal Anda, kekurangan dan kelebihan terhadap proposal yang Anda teliti. Terima kasih kepada dosen penguji 3 untuk pertanyaannya. Adapun kelebihan dari proposal saya sendiri, menurut saya adalah dengan penelitian saya ini, pihak guru dari sekolah yang saya teliti jadi lebih memperhatikan lagi bagaimana perkembangan dalam pembinaan akhlak siswa dan siswi dari sekolah Mandua Tanjung Jabung Barat ini yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan atau lebih kurang tidak terlalu disepelekan dalam pembinaan akhlak tersebut. Dan dengan penelitian saya ini membuat mata ataupun pikiran dari pihak guru lebih terbuka lagi bahwa pentingnya pembinaan akhlak siswa dan siswi dari Mandua Tanjung Jabung Barat ini. Dan kekurangannya itu saya menyadari bahwa dalam proposal saya kali ini masih banyak typo ataupun kesalahan penulisan, serta juga daftar isi dari proposal saya kali ini masih banyak kekurangan dan masih kurang lengkap. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentasi proposal kita pada hari ini. Baik, di sini saya akan sebagai moderator membuka saran dan kritik terhadap simulator 1, 2 dan 3. Kepada simulasi yang pertama, kami persilakan untuk mengajukan saran dan kritik terhadap proposal Ananda tersebut. Baiklah, saya tarik kesimpulan dari proposal yang Anda buat. Jadi yang saya lihat proposalnya sudah cukup bagus. Yang perlu diperhatikan yaitu EYD dan spasinya. Lalu materinya sudah cukup bagus dan lengkap, tetapi yang perlu diperhatikan daftar pustakanya terlalu sedikit. Nah, jadi yang lain sudah cukup bagus. Semoga dengan adanya kritik dan saran yang saya ucapkan tidak menurunkan semangat Ananda untuk terus belajar. Jadikan motivasi agar terus bersemangat untuk menjalani semester akhir ini. Baiklah, saran dan dari yang saya teliti tentang proposal simulator yang pertama, di sini ada kekurangan mengenai untuk spasi ini tidak rata, dan untuk penulisan itu juga kurang dari isi dan
Baiklah, itu kurangnya dari simulator yang pertama itu, dan untuk simulator yang kedua di sini dari isi dan dari isinya cukup bagus, presentasinya juga cukup bagus, cuman ada penulisan ini kurang rapi dan spasinya juga kurang pas juga. Untuk bentuk tulisannya, ciri-ciri tulisannya juga ini tidak rata. Maksudnya itu tidak semuanya, seharusnya kan margin, semuanya itu harus margin, ini ada yang perbedaan gitu di antara tulisan. Dan untuk simulator ketiga di sini saya mengkritik mengenai isi dan kesimpulan. Dari isi sudah bagus, namun kesimpulannya tidak masuk dengan isinya. Mungkin cukup sekian, kita lanjut kepada simulasi ketiga. Baik, di sini untuk simulator pertama itu ada dua. Yang pertama, cara penulisan catatan kaki dan catatan perut. Seharusnya di sini Ananda harus memakai catatan kaki, tapi kenapa Ananda memakai catatan kaki untuk proposal Ananda? Seharusnya memakai catatan perut. Nah, untuk simulator yang kedua dan ketiga itu hanya cara penulisannya itu kurang baik atau kurang rapi. Nah, itu saja saran dari Ibu atau terima kasih. Baiklah, saya sebagai moderator, jika ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.